Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan pengembangan sistem yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Saya di sini membuat laporan dengan judul Proyek Manajemen Sistem Informasi Pemesanan Tiket Pertandingan Sepak Bola di Indonesia berbasis website. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Faradila dengan NIM 0903118200250009 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C dan dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang saya hormati yaitu Bapak Fatani ST MMSI. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang melatar belakangi saya membuat laporan pengembangan sistem ini yaitu karena sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang kompetensinya banyak menarik perhatian. Maka dalam pertandingan sepak bola membutuhkan media penjualan tiket yang mampu menjangkau peminatnya lebih luas lagi. Selama ini sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola itu kurang efisien dikarenakan masih dilakukan dengan cara manual sehingga mengalami banyak kendala seperti calon penonton harus mengantri di loket stadion terlebih dahulu dan pembeliannya juga hanya dapat dilakukan 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Lalu, kurangnya informasi mengenai tempat duduk di tribun dan alokasi tempat bagi pendukung tim tamu yang datang ke stadion dari luar kota. Calon penonton juga tidak dapat memilih lokasi tempat duduk seperti halnya di bioskop. Dan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti membeli banyak tiket lalu menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, oknum ini biasa kita kenal dengan calo. Lalu tujuan saya membuat proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia, yaitu yang pertama ingin memudahkan calon penonton untuk membeli tiket, sehingga tidak perlu mengantri panjang dan berdesak-desakan lagi, agar dapat menghindari terjadinya kerusuhan akibat kurang tertib dalam mengantri. Lalu, memudahkan calon penonton dalam memilih tempat duduk yang tersedia di tribun stadion. Kemudian menghindari adanya kecurangan dari oknum tertentu dan memudahkan calon penonton untuk melihat jadwal dan lokasi di stadion mana pertandingan diselenggarakan. Lalu menghemat biaya tenaga kerja, karena dalam pengelolaan penjualan tiket tidak perlu melibatkan petugas loket yang terlalu banyak, serta menghemat biaya operasional seperti pembelian kertas. Dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam pengelolaan data pembelian tiket. Sasaran dari dikembangkannya proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia ini yaitu para pencinta sepak bola yang ingin menonton pertandingan secara langsung di stadion, baik itu penonton lokal maupun pendukung tim tamu yang berada di luar kota. Adapun manfaat dikembangkannya proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia berbasis website ini, yaitu memperbaiki alur proses bisnis penjualan tiket pertandingan sepak bola, lalu dapat merasakan leluasa dan tertib dalam menonton pertandingan. Kemudian semakin mudah dalam memesan tiket dimanapun dan kapanpun, terhindar dari kecurangan oknum-oknum yang kita sebut dengan calo tadi, dan yang terakhir yaitu terhindar dari kerusuhan akibat kurang tertib dalam mengantri. Nah, di sini terdapat work breakdown struktur atau biasa kita sebut dengan WBS. WBS sendiri merupakan struktur rincian kerja yang digunakan untuk memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail, agar proses perencanaan proyek ini memiliki tingkat yang lebih baik. WBS dari pengembangan WBS dari proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia berbasis website ini terdiri menjadi 5 tahap yang berada di tingkat 1. Tahap yang pertama yaitu 1.0 investigasi awal, lalu dilanjutkan dengan analisis, desain, uji coba sistem, dan yang terakhir yaitu 5.0 implementasi. Mari kita bahas tahap per tahap. Tahap pertama yaitu investigasi awal. Nah, investigasi awal ini terdiri di breakdown menjadi 3 tahap di tingkat kedua, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam pemesanan tiket, mengidentifikasi alur dan prosedur, serta membuat dokumentasi atau hasil akhir.
Nah, pada 1.1 di tingkat kedua ini di breakdown lagi menjadi 3 tahap yang berada di tingkat ketiga, yaitu tahap pertama melakukan wawancara dengan pengelola tiket, lalu dilanjutkan dengan melakukan observasi langsung ke salah satu stadion yang ada di Indonesia, dan yang terakhir yaitu mengumpulkan dokumentasi dari proses wawancara dan observasi tadi. Nah, pada tahap pertama di tingkat ketiga ini yaitu 1.1.1 yang yaitu melakukan wawancara. Nah, di breakdown lagi menjadi 5 tahap yang berada di tingkat keempat. Tahap-tahapnya yaitu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara terkait pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Itu dilakukan oleh staf lapangan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membuat janji untuk melakukan wawancara yang dilakukan oleh staf lapangan. Kemudian staf lapangan juga menerima konfirmasi persetujuan untuk melakukan wawancara. Dan kemudian pada tahap keempat yaitu dilakukannya sesi wawancara dengan pengelola tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh staf lapangan. Dan kemudian tahap terakhir pada tingkat keempat ini yaitu membuat dokumentasi dari proses wawancara dengan pihak pengelola tiket. Nah, ini proses membuat dokumentasi ini dilakukan oleh staf administrator. Pada lalu tahap kedua di tingkat ketiga yaitu melakukan observasi langsung ke salah satu stadion yang ada di Indonesia, di breakdown menjadi 4 tahap yang berada di tingkat keempat. Tahap pertama yaitu 1.1.2.1 meminta izin untuk melakukan observasi langsung yang dilakukan oleh staf lapangan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan izin untuk melakukan observasi yang dilakukan oleh staf lapangan juga. Kemudian setelah mendapatkan izin, dilakukannya observasi di salah satu stadion yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh staf lapangan dan surveyor. Dan kemudian setelah melakukan tahap observasi, tahap yang terakhir yaitu membuat dokumentasi dari proses observasi di salah satu stadion yang ada di Indonesia. Nah, membuat dokumentasi ini dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya, tahap ketiga di tingkat ketiga yaitu mengumpulkan dokumentasi dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh staf sporting. Nah, di breakdown lagi menjadi dua tahap yang berada di tingkat keempat. Nah, apa saja yang dikumpulkan dari dokumentasi tersebut yaitu ya dokumentasi dari proses wawancara dan dokumentasi dari proses observasi. Lalu tahap kedua di tingkat kedua yaitu mengidentifikasi alur dan prosedur sistem. Di breakdown menjadi 3 tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap pertama 1.2.1 membuat rumusan dari alur prosedur sistem. Nah, dilakukan oleh bisnis analis. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membuat flowchart dari proses yang terjadi dalam pemesanan tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh bisnis analis juga. Dan yang terakhir yaitu poin 1.2.3 membuat dokumentasi dari proses alur dan prosedur yang dilakukan oleh staf administrator. Kemudian tahap 3 di tingkat kedua yaitu membuat dokumentasi atau hasil akhir dari investigasi awal pada proses yang terjadi dalam pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Nah, ini di breakdown menjadi 2 tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap pertama yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal yang dilakukan oleh staf sporting, dan tahap kedua yaitu membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal. Nah, pada tahap ke-1 di tingkat 3 ini mengumpulkan dokumentasi, itu dokumentasi apa saja yang dikumpulkan yaitu dokumentasi dari proses wawancara dan observasi, serta dokumentasi dari proses alur dan prosedur yang terjadi. Semua ini berada di tingkat ke-4. Oke, selanjutnya yaitu tahap kedua dalam pengembangan proyek ini yaitu analisis, BBS analisis. Nah, BBS analisis ini di breakdown menjadi 3 tahap yang berada di tingkat kedua, yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan, dan membuat dokumentasi atau hasil akhir dari analisis pada sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola ini. Nah, pada tahap pertama, di tingkat kedua, itu analisis masalah. Analisis masalah ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk analisis masalah,
Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem, dan yang terakhir mengumpulkan dokumentasi dari proses analisis masalah. Pada tahap 1 di tingkat ketiga ini di breakdown menjadi satu tahap, yaitu tingkat keempat. Nah, yaitu tingkat keempat ini yaitu tahapnya mempelajari dokumentasi hasil akhir investigasi awal pada pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Nah, ini dilakukan oleh project manager dan bisnis analis. Oke, selanjutnya yaitu tahap kedua di tingkat ketiga, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem. Ini di breakdown menjadi 4 tahap yang berada di tingkat keempat. Tahap pertama yaitu mencari kelemahan yang terdapat dalam sistem, yang dilakukan oleh project manager dan bisnis analis. Kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar permasalahan yang terdapat pada sistem, yang dilakukan oleh project manager dan bisnis analis juga. Kemudian menentukan prioritas penyelesaian masalah yang dilakukan oleh project manager dan bisnis analis. Lalu tahap terakhir yaitu membuat dokumentasi dari permasalahan yang akan diselesaikan, yang dilakukan oleh staf administrator. Lalu di tahap ketiga di tingkat ketiga yaitu mengumpulkan dokumentasi dari proses analisis masalah yang akan diselesaikan, yang dilakukan oleh staf supporting. Apa saja yang dikumpulkan yaitu dokumentasi dari hasil analisis permasalahan yang akan diselesaikan. Dokumentasi ini berada di tingkat keempat. Oke, selanjutnya yaitu tahap kedua di tingkat kedua, yaitu ada analisis kebutuhan. Di breakdown menjadi 3 tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk analisis kebutuhan. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi kebutuhan pada sistem pemesanan tiket. Dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi dari analisis kebutuhan. Nah, pada tahap 1 di tingkat ketiga ini yang itu mengumpulkan data, di breakdown menjadi satu tahap, yaitu mempelajari dokumentasi dari hasil analisis masalah yang akan diselesaikan. Nah, ini berada di tingkat keempat, yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu, dilanjutkan dengan tahap kedua di tingkat ketiga, yaitu di breakdown menjadi 3 tahap lagi, yang berada di tingkat keempat. Nah, tahap pertama itu mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada sistem, dan lalu dilanjutkan dengan membuat daftar kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan, dan terakhir yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem. Nah, 3 tahap ini dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analis. Lalu tahap ketiga di tingkat kedua yaitu pembuatan dokumentasi atau hasil akhir dari analisis pada sistem informasi, yaitu di breakdown menjadi 2 tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap pertama yaitu mengumpulkan dokumentasi dari hasil analisis sistem dan yang dilakukan oleh staf supporting. Lalu kemudian membuat dokumentasi hasil akhir analisis sistem pada sistem informasi yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 1 di tingkat ketiga ini yang dilakukan oleh staf supporting ini, apa saja yang dikumpulkan? Yaitu dokumentasi dari proses analisis masalah dan dokumentasi dari proses analisis kebutuhan yang berada di tingkat keempat. Oke, tahap ketiga yaitu desain. Nah, desain ini berada di tingkat ke-1, yaitu di breakdown menjadi 7 tahap yang berada di tingkat kedua. Tahap pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi untuk melakukan rancangan desain sistem, lalu melakukan desain flowchart sistem informasi, desain diagram dekomposisi, desain diagram alir data atau DFD, desain database, desain interface, dan mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir dari desain sistem informasi. Nah, pada tahap 1 di tingkat kedua ini yaitu mengumpulkan data informasi di breakdown menjadi 1 tahap, yaitu mempelajari dokumentasi hasil akhir dari analisis sistem informasi yang berada di tingkat ketiga yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu tahap kedua di tingkat kedua yaitu desain flowchart. Nah, di breakdown menjadi 2 tahap yang berada di tingkat ketiga, yaitu yang tahap pertama merancang desain flowchart yang dilakukan oleh sistem analis dan bisnis analis. Yang kedua yaitu membuat dokumentasi dan dari proses desain flowchart tadi, yang dilakukan oleh staf administrator. Lalu, tahap ketiga di tingkat kedua yaitu desain diagram dekomposisi. Di breakdown menjadi 2 tahap yang berada di tingkat ketiga, yaitu merancang desain dekomposisi yang dilakukan oleh sistem analis dan membuat dokumentasi dari proses desain diagram dekomposisi yang dilakukan oleh staf administrator. Nah, tahap keempat di tingkat kedua yaitu desain
DFD. Nah, di breakdown menjadi dua tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap pertama yaitu merancang desain diagram DFD yang dilakukan oleh sistem analis dan membuat dokumentasi dari proses diagram alir data DFD tadi yang dilakukan oleh staf administrator. Tahap kelima di tingkat kedua yaitu desain database sistem informasi yang di breakdown menjadi 4 tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap pertama yaitu membuat kamus data sistem informasi, dilanjutkan dengan merancang ERD sistem informasi dan membuat normalisasi pada ERD sistem informasi. Nah, ketiga tahap ini dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. Tahap yang terakhir yaitu membuat dokumentasi dari proses desain database sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola, yaitu dilakukan oleh staf administrator. Lalu tahap keenam di tingkat kedua yaitu desain interface sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola ini di breakdown menjadi dua tahap yang berada di tingkat ketiga. Nah, tahap pertama yaitu merancang desain interface sistem informasi yang dilakukan oleh UI designer dan sistem analis. Kemudian dilanjutkan dengan membuat dokumentasi dari proses desain interface yang dilakukan oleh staf administrator. Dan tahap terakhir yaitu mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir dari desain sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh staf sporting. Nah, apa saja yang dikumpulkan yaitu dokumentasi dari proses desain flowchart, dokumentasi dari proses desain diagram kompetisi, dokumentasi dari proses desain DFD, dokumentasi dari proses desain database, dan dokumentasi dari proses desain interface. Lima dokumentasi ini berada di tingkat ketiga. Lalu tahap keempat dalam WBS dalam WBS ini yaitu uji coba. Nah, uji coba sistem ini di breakdown menjadi 6 tahap yang berada di tingkat kedua. Tahap pertama yaitu mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir dari desain sistem yang telah kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, lalu tahap kedua yaitu membuat database sistem informasi. Tahap ketiga membuat user interface. Tahap keempat membuat coding proses sistem informasi. Tahap kelima integrasi proses sistem database dan user interface. Dan yang terakhir yaitu pembuatan dokumentasi atau hasil akhir dari uji coba sistem. Nah, oke. Tahap pertama di tingkat kedua ini yaitu mengumpulkan dokumentasi. Di breakdown menjadi satu tahap yaitu mempelajari dokumentasi hasil akhir dari desain sistem yang telah dilakukan tadi. Itu dilakukan oleh database administrator, programmer, dan web designer yang berada di tingkat ketiga. Lalu, tahap kedua di tingkat kedua yaitu membuat database sistem informasi di breakdown menjadi 4 tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap pertama yaitu melakukan instalasi DBMS untuk sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh database administrator. Kemudian dilanjutkan membuat coding untuk database sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh database administrator dan programmer. Lalu, setelah membuat coding, melakukan testing dan evaluasi database sistem yang dilakukan oleh database administrator, programmer, dan sistem tester. Dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi dari proses pembuatan database sistem informasi dan dilakukan oleh staf administrator. Oke, di tahap ketiga di tingkat kedua yaitu membuat user interface di breakdown menjadi 3 tahap di tingkat ketiga. Tahap pertama membuat coding user interface yang dilakukan oleh web designer, kemudian melakukan testing dan evaluasi user interface yang dilakukan oleh web designer dan sistem tester, dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi dari proses pembuatan user interface yang dilakukan oleh staf administrator. Oke, tahap keempat di tingkat kedua yaitu membuat coding proses sistem informasi. Nah, itu di breakdown menjadi 3 tahap di tingkat ketiga, yaitu melakukan pembuatan coding yang dilakukan oleh programmer, dilanjutkan dengan melakukan testing dan evaluasi proses sistem informasi yang dilakukan oleh programmer dan sistem tester, dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi dari proses pembuatan coding proses yang dilakukan oleh staf administrator. Tahap kelima di tingkat kedua yaitu integrasi proses sistem, database, dan user interface yang di breakdown menjadi 3 tahap di tingkat ketiga. Tahap pertama yaitu melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface yang dilakukan oleh programmer, lalu dilanjutkan melakukan testing dan evaluasi integrasi proses, database, dan user interface yang dilakukan oleh programmer dan sistem tester,
Dan yang terakhir itu membuat dokumentasi dari integrasi proses, database, dan user interface yang dilakukan oleh staf administrator. Tahap terakhir yaitu tahap ke-6 di tingkat kedua, yaitu pembuatan dokumentasi atau hasil akhir dari uji coba sistem. Di breakdown menjadi 2 tahap. Tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap yang pertama itu mengumpulkan dokumentasi dari hasil uji coba sistem yang dilakukan oleh staf supporting. Kemudian membuat dokumentasi hasil akhir coba sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Nah, pada tahap pertama di tingkat ketiga ini, mengumpulkan dokumentasi dari hasil uji coba sistem. Apa saja sih yang dikumpulkan? Yaitu dokumentasi dari proses pembuatan database, dokumentasi dari proses pembuatan user interface, dokumentasi dari pembuatan coding proses, dan terakhir yaitu dokumentasi integrasi proses, database, dan user interface. Dokumentasi ini berada di tingkat keempat. Oke, yang terakhir yaitu WBS implementasi. Nah, WBS implementasi ini di-breakdown menjadi 6 tahap yang berada di tingkat kedua. Tahap pertama yaitu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Kemudian dilanjutkan instalasi sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Kemudian dilanjutkan implementasi jaringan, lalu konversi sistem, lalu pelatihan kepada end user, dan yang terakhir yaitu mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir dari desain sistem. Nah, tahap pertama di tingkat kedua ini yaitu pengadaan perangkat pendukung. Di breakdown jadi satu tahap yaitu pengadaan komputer untuk sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh staf sporting yang berada di tingkat ketiga. Lalu tahap kedua di tingkat kedua yaitu instalasi sistem informasi. Di breakdown menjadi 3 tahap yang berada di tingkat ketiga, yaitu tahap pertama melakukan instalasi sistem informasi pemesan tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh programmer, lalu melakukan testing sistem informasi yang dilakukan oleh sistem tester, dan membuat dokumentasi dari proses instalasi sistem informasi yang dilakukan oleh staf administrator. Perlu diketahui ini terjadi kesalahan dan mohon diabaikan. Lalu tahap 5 di tingkat kedua yaitu pelatihan kepada end user. Di breakdown menjadi 3 tahap yang berada di tingkat ketiga, yaitu tahap pertama membuat jadwal pelatihan kepada end user yang dilakukan oleh project manager. Kemudian melakukan pelatihan kepada end user terhadap sistem informasi yang dilakukan oleh project manager, dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi dari pelatihan kepada end user yang dilakukan oleh staf administrator. Kemudian tahap ke-6 tingkat kedua yaitu mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir dari desain sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Ini dilakukan oleh staf supporting. Apa saja sih yang dikumpulkan? Yaitu dokumentasi dari hasil testing sistem informasi dan dokumentasi dari pelatihan kepada end user. Nah, semua dokumentasi ini berada di tingkat ketiga. Oke, selanjutnya kita bahas SDM Organisasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia, atau biasa kita kenal dengan SDM OTK. SDM OTK pada proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola ini mengambil metode organisasi fungsional, yaitu koordinasinya dilakukan oleh manajer fungsional. Nah, di sini manajer fungsional terdapat 5 manajer fungsional berdasarkan 5 tahap pada tingkat pertama dari WBS yang kita buat tadi. Yaitu pertama ada manajer investigasi awal. Nah, manajer investigasi awal ini terdapat bawahan yaitu staf dan tenaga ahli. Staf dari investigasi awal yaitu terdiri dari staf lapangan, staf administrator, staf supporting, dan superior. Nah, tenaga ahlinya itu terdiri dari bisnis analis. Lalu kemudian manajer analisis, memiliki bawahan staf dan tenaga ahli juga. Stafnya terdiri dari staf administrator dan staf supporting. Kemudian tenaga ahlinya terdiri dari bisnis analis dan sistem analis. Lalu dilanjutkan dengan manajer desain.
memiliki bawahan yaitu staf dan tenaga ahli. Staf ini terdiri dari staf administrator dan supporting. Kemudian tenaga ahli terdiri dari bisnis analis, sistem analis, database administrator, dan UI designer. Kemudian dilanjutkan dengan manajer uji coba sistem yang memiliki bawahan yaitu staf dan tenaga ahli. Staf terdiri dari staf administrator dan staf supporting, dan serta tenaga ahli terdiri dari database administrator, programmer, web designer, dan sistem tester. Dan yang terakhir yaitu manajer implementasi. Terdiri dua bawahan yaitu staf dan tenaga ahli. Staf ini terdiri menjadi staf administrator dan staf supporting, lalu tenaga ahli terdiri dari sistem analis, programmer, dan sistem tester. Beginilah SBM OTK dalam proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia berbasis website. Kemudian setelah membuat WBS dan SBM OTK, kita beralih ke estimasi anggaran proyek. Nah, di sini terdapat estimasi anggaran proyek dengan judul proyeknya yaitu Proyek Manajemen Sistem Informasi Pemesanan Tiket Pertandingan Sepak Bola di Indonesia berbasis website. Sasaran proyek tersebut yaitu pecinta sepak bola yang ingin menonton pertandingan secara langsung di stadion. Tujuannya yaitu memudahkan calon penonton untuk memesan tiket dimanapun dan kapanpun serta menghemat daya tenaga kerja dan operasional. Nah, metode pengembangan sistem informasi pada proyek ini yaitu SDLC atau kepanjangannya yaitu Software Development Life Cycle. Oke, di sini terdapat kode task dan nama task atau aktivitas ini berkaitan dengan WBS yang telah kita buat tadi. Lalu di sini ada nama SDM pelaksana, yaitu nama SDM yang dibutuhkan, jumlah SDM yang dibutuhkan, berapa lama hari kerjanya, serta honornya. Di sini juga peralatan yang diperlukan, seperti alat apa yang saja yang diperlukan, jumlahnya, serta harganya. Dan biaya perjalanan dinas, seperti alat transportasi, berapa lama ia dibutuhkan, dan harganya berapa. Dan di sini total keseluruhannya, total keseluruhan setiap task masing-masing. Oke, kita bahas pertama yaitu nomor 1 di kode task 1.1.1.1 yaitu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara. Ini dibutuhkan SDM yaitu staf lapangan 1 SDM. Jumlahnya yaitu 1 SDM, lama hari kerjanya 1 hari. Jumlah honor staf lapangan yaitu 150.000. Jadi total bayar SDM-nya yaitu 150.000. Nah, alat yang dibutuhkan untuk menyiapkan daftar pertanyaan wawancara yaitu ATK per paket. Yang dibutuhkan 1 paket, harganya 50.000. Jadi total bayar alatnya yaitu 50.000. Nah, terus biaya perjalanan dinas itu tidak diperlukan karena cuma menyiapkan daftar pertanyaan saja. Jadi total keseluruhan yaitu 200.000. Nah, kemudian 2 yaitu pada kode task 1.1.1.2 membuat janji untuk melakukan wawancara yang dilakukan oleh 1 staf lapangan, lama hari kerjanya 1 hari, dan jumlah honornya staf lapangan yaitu 150.000. Jadi total bayarnya 150.000. Yang dibutuhkan yaitu ATK paket. Tetapi kita sudah membeli ATK paket pada di kode task 1.1.1.1. Jadi total bayarnya 0. Jadi total keseluruhannya yaitu 150.000. Nah, yang ketiga yaitu pada kode task 1.1.1.3 menerima konfirmasi persetujuan untuk melakukan wawancara. Dibutuhkan 1 staf lapangan yang dengan nama hari kerja 1 hari. Jumlah honornya 0 karena cuma menerima konfirmasi. Tidak membutuhkan alat dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas, maka total keseluruhannya yaitu 0. Nah, tahap keempat, nomor keempat pada kode task 1.1.1.4 lakukan sesi wawancara dengan pengelola tiket. Dibutuhkan 1 staf lapangan dengan lama hari kerja 1 hari. Jumlah honornya yaitu 150.000. Jadi total bayarnya 150.000. Nah, dibutuhkan alat yaitu alat perekam wawancara dengan satu alat perekam wawancara dengan harga 200.000
dan ATK pakai yang sudah kita beli tadi. Jadi total bayar alatnya yaitu 200.000. Nah, biaya perjalanan dinasnya yaitu membutuhkan sewa mobil selama 1 hari dengan harga 250.000. Jadi total keseluruhan pada taks ini yaitu 600.000. Lalu dilanjutkan dengan kode taks 1.1.1.5 membuat dokumentasi dari proses wawancara dengan pengelola tiket. Dibutuhkan 1 staf administrator yang dengan lama kerja 1 hari. Honor dari staf administrator yaitu 120.000. 120.000, jadi total bayar SDM-nya 120.000. Serta membutuhkan 1 Microsoft Office lisensi dengan harga 500.000 dan personal komputer 0. Mengapa 0? Karena saya pikir setiap staf administrator mempunyai personal komputer masing-masing. Jadi tidak perlu melakukan pengadaan lagi. Nah, total bayarnya itu 500.000. Tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total seluruhnya yaitu 620.000. Lalu dilanjutkan pada kode taks 1.1.2.1 yaitu meminta izin untuk melakukan observasi yang dilakukan oleh staf lapangan dengan jumlah 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari. Ya, dengan jumlah honor yaitu 150.000. Jadi total bayar SDM 150.000. Nah, terus dibutuhkan alat ATK paket yang sudah kita beli tadi. Jadi total bayarnya 0 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan pada kode taks ini yaitu 150.000. Nah, lalu pada kode taks 1.1.2.2 yaitu mendapatkan izin untuk melakukan observasi, dibutuhkan 1 staf lapangan dengan lama hari kerja 1 hari. Mengapa 0 di sini? Karena cuma mendapatkan izin untuk melakukan observasi, tidak membutuhkan alat dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 0. Nah, lalu lanjutkan dengan 1.1.2.3 melakukan observasi di salah satu stadion yang ada di Indonesia. Dibutuhkan 1 staf lapangan dan 1 surveyor dengan lama hari kerja 1 hari. Jumlah honor staf lapangan 150.000 dan jumlah honor surveyor dalam 1 hari yaitu 160.000. Total bayar SDM-nya yaitu 310.000. Nah, lalu dibutuhkan ATK paket yang sudah kita beli tadi, jadi total bayarnya 0. Dan membutuhkan sewa mobil selama 1 hari dengan harga 250.000 per hari. Jadi total bayarnya 250.000. Jadi total keseluruhan dalam kode taks ini yaitu 560.000. Lalu lanjutkan 1.1.2.4 membuat dokumentasi dari proses observasi di salah satu stadion yang ada di Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh 1 staf administrator dengan nama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor 120.000 per hari. Jadi total bayarnya yaitu 120.000. Membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada tadi, yang sudah ada di kode taks 1.1.1.5. Total bayarnya 0 dan keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu 1.1.3 yaitu mengumpulkan dokumentasi dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 1 staf sporting nama hari kerja 1 hari dan jumlah honornya yaitu 100.000 per hari. Lalu dibutuhkan alat yaitu personal komputer dengan pengadaan yang sudah ada tadi dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 100.000. Pada 1.2.1 membuat rumusan dari alur dan prosedur sistem yang terjadi dalam pemesanan tiket dan dilakukan oleh 1 bisnis analis dengan lama kerja 2 hari. Jumlah honor sistem analis per hari yaitu 300.000. Jadi total bayar bisnis analis yaitu 600.000 dan membutuhkan alat yaitu ATK paket yang sudah kita beli di kode taks 1.1.1.1. Jadi total bayarnya 0 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 600.000. Lalu 1.2.2 membuat flowchart dari proses yang terjadi dalam sistem pemesanan, yaitu dilakukan oleh 1 bisnis analis dengan lama hari kerja 2 hari dengan gaji dengan honor 300.000 per hari jadi 600.000. ATK yang dibutuhkan yaitu ATK paket yang telah
yang sudah kita beli tadi dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi totalnya 600.000. Lalu 1.2.3 membuat dokumentasi dari proses, alur, dan prosedur dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama kerja 1 hari dan jadi total bayarnya yaitu 120.000. Membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang telah kita beli tadi. Jadi total bayar alatnya 0 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu 1.3.1 mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal yang dilakukan oleh satu staf supporting dengan lama hari kerja 1 hari dengan gajinya yaitu 100.000. Jadi total bayar SDM-nya 100.000. Membutuhkan personal komputer yang sudah ada. Lalu tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 100.000. Pada 1.3.2 membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal yang dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama hari 2 hari. Pada honor staf administrator 1 hari 120.000. Jadi total bayarnya 2 hari yaitu 240.000. Membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada di kode tax 1.1.1.5 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 240.000. Kemudian yaitu pada kode tax 2.1.1.1 mempelajari dokumentasi hasil akhir yang dilakukan oleh satu project manager dan satu business analyst dengan lama hari kerja 2 hari. Nah, project manager ini honornya per hari yaitu 350.000 dan business analyst 300.000. Jadi total bayar SDM per 2 hari yaitu 1.300.000 dan tidak membutuhkan peralatan serta tidak membutuhkan perjalanan dinas. Maka total keseluruhannya yaitu 1.300.000. Lalu dilanjutkan 2.1.2.1 mencari kelemahan yang terdapat dalam sistem dilakukan oleh satu project manager dan satu business analyst dengan lama kerja 2 hari. Jadi total bayarnya yaitu 1.300.000. Membutuhkan ATK paket 1 ATK paket besar seharga 50.000 dan tidak membutuhkan perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.350.000. Perlu diketahui setiap tahap analisis investigasi awal membutuhkan membeli satu paket ATK. Lalu 2.1.2.2 membuat daftar permasalahan terdapat pada sistem yang dilakukan oleh satu project manager dan satu business analyst dengan lama kerja 2 hari. Jadi total bayarnya 1.300.000 dan membutuhkan ATK paket dengan jumlah 1, tetapi dengan total bayar 0 karena sudah ada di kode tax 2.1.2.2.1 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.300.000. Selanjutnya ada kode tax 2.1.2.3 menentukan prioritas penyelesaian masalah. Ini dilakukan oleh project manager dan business analyst dengan lama hari kerja 2 hari dengan total bayar SDM yaitu 1.300.000 dan membutuhkan ATK paket yang sudah ada di kode tax 2.1.2.1 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.300.000. Lalu 2.1.2.4 membuat dokumentasi dari permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu dilakukan satu staf administrator dengan lama hari kerja 1 hari dengan total bayar SDM yaitu 120.000 dengan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada di pengadaan kode tax 1.1.1.5 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu 2.1.3 mengumpulkan dokumentasi dari proses analisis masalah yang dilakukan oleh satu staf support dengan lama hari kerja 1 hari. Jadi total bayarnya yaitu 100.000 dan membutuhkan personal komputer 1 yang sudah ada di kode tax 1.1.1.5 dengan tidak membutuhkan perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 100.000. Lalu 2.2.1.1 mempelajari dokumentasi dari hasil
analisis masalah yang dilakukan oleh satu sistem analis yang lama hari kerja 2 hari. Satu hari honor sistem analis 300.000 per hari. Jadi kalau 2 hari jadi 600.000. Dan tidak membutuhkan alat dan perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 600.000. Lalu kemudian dilanjutkan 2.2.2.1 mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada sistem. Membutuhkan satu project manager, satu bisnis analis, dan satu sistem analis dengan lama hari kerja masing-masing 2 hari. Dan dengan total bayar SDM 1.900.000 dan membutuhkan satu ATK paket yang sudah ada di kode tax 2.12.1 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi totalnya yaitu 1.900.000. Lalu 2.2.2.2 membuat daftar kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh project manager, bisnis analis, dan sistem analis. Masing-masing satu orang dan dengan lama kerja 2 hari. Jadi total bayar SDM-nya yaitu 1.900.000 dan ATK pakai yang sudah ada. Di kode tax 2.1.2.1 ini tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.900.000. Dan 2.2.2.3 menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dilakukan oleh satu project manager, satu bisnis analis, dan satu sistem analis dengan lama hari kerja 2 hari dengan masing-masing, yaitu dengan total bayar SDM 1.900.000 dan membutuhkan satu ATK paket yang sudah ada dan biaya perjalanan dinas tidak membutuhkan, jadi total keseluruhannya yaitu 1.900.000. Lalu kemudian 2.2.3 membuat dokumentasi dari analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama hari kerja 102 dengan lama hari kerja 1 hari. Jadi total bayarnya itu 120.000 dengan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada di kode tax 1.1.1.5 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya itu 120.000. Lalu 2.3.1 mengumpulkan dokumentasi dari hasil analisis sistem yang dilakukan satu staf supporting dengan 1 hari kerja. Jadi total bayarnya yaitu 100.000 yang membutuhkan personal komputer yang sudah ada di kode tax 1.1.1.5 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 100.000. Kemudian membuat dokumentasi hasil akhir analisis sistem pada kode tax 2.3.2 yaitu dilakukan satu staf administrator dengan lama hari kerja 2 hari. Jadi total bayarnya yaitu 240.000. Membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 240.000. Lalu 3.1.1 mempelajari dokumentasi hasil akhir dari analisis sistem dilakukan oleh satu sistem analis dengan 2 hari kerja yaitu 600.000 dan tidak membutuhkan alat serta biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 600.000. Pada 3.2.1 merancang desain flowchart sistem pemesanan tiket pertandingan yang dilakukan oleh satu sistem analis dan satu bisnis analis dengan lama hari kerja 2 hari masing-masing. Jadi total bayarnya yaitu 1.200.000 per 2 hari. Yang membutuhkan Microsoft Visio dan personal komputer dengan total bayar 0 karena sudah ada di kode tax 1.1.1.5 dan tidak membutuhkan perjalanan dinas, jadi total keseluruhannya yaitu 1.200.000. Lalu 3.2.2 membuat dokumentasi dari proses desain flowchart yang dilakukan oleh staf administrator dengan lama hari kerja 1 hari, yaitu dengan honor 120.000 dan membutuhkan alat Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu kemudian merancang desain diagram dekomposisi sistem pemesanan tiket pertandingan yang dilakukan oleh satu sistem analis dengan lama hari kerja 2 hari. Jadi total bayarnya yaitu 600.000 per 2 hari. Yang membutuhkan Microsoft Visio karena sudah ada, jadi kita tulis 0 dan tidak membutuhkan biaya jalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 600.000. Kemudian 3.4.1 merancang
3.4.2 yaitu membuat 3.4.1 merancang desain diagram alur data DFD dan dilakukan oleh suatu sistem analis dengan lama hari kerja 2 hari. Jadi total bayarnya yaitu 600.000 per 2 hari dengan membutuhkan Microsoft Visio. Lalu tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 600.000. Nah, terus membuat dokumentasi dari proses desain DFD yaitu 3.4.2 dilakukan oleh satu staf administrasi dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor yaitu 120.000 dengan membutuhkan Microsoft lisensi dan personal komputer yang tidak ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 120.000. Pada kode teks 3.5.1 membuat kamus data sistem informasi dilakukan oleh satu sistem analis dan satu database administrator dengan lama hari kerja masing-masing 2 hari. Jadi total bayar SBM-nya yaitu 1.100.000 per 2 hari. Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang dibutuhkan tetapi tidak ada. Jadi kita tulis 0 dan biaya perjalanan dinasnya yaitu tidak membutuhkan, jadi total keseluruhannya 1.100.000. Lalu 3.5.2 merancang ERD yang dilakukan oleh satu sistem analis dan satu database administrator dengan lama hari kerja 2 hari, jadi total bayarnya 1.100.000, membutuhkan Microsoft Visio dan personal komputer dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas, jadi total keseluruhannya itu 1.100.000. Lalu membuat normalisasi pada ERD yang dilakukan oleh satu sistem analis dan satu database dengan masing-masing 2 hari kerja dan total bayarnya 1.100.000. Lalu membutuhkan Microsoft lisensi dan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas, jadi totalnya 1.100.000. Lalu 3.5.4 membuat dokumentasi yang dilakukan satu staf administrator dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor yaitu 120.000 dan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer dan tidak membutuhkan perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu 3.6.1 merancang desain interface yang dilakukan oleh satu UI designer dan satu sistem analis dengan lama hari kerja 4 hari. 1 hari dengan total bayar 2.080.000 per 4 hari. Yang dibutuhkan yaitu Adobe XD dan personal komputer. Satu Adobe XD yaitu dengan harga 150.000. Lalu total bayar alatnya yaitu 150.000 dengan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 2.230.000. Lalu 362 membuat dokumentasi dari proses user interface yang dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama hari 1 hari dengan jumlah honor yaitu 120.000 yaitu dengan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang tidak ada dan biaya perjalanan dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu 3.7 mengumpulkan dokumentasi atas akhir desain sistem yang dilakukan oleh satu staf supporting dengan lama hari kerja 1 hari dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor yaitu 1.000. Membutuhkan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 100.000. 4.1.1.1 mempelajari dokumentasi akhir dari analisis sistem yang dibutuhkan satu database administrator, satu programmer, dan satu web designer dengan lama hari kerja masing-masing 2 hari. Database administrator dengan jumlah honor 220.000, programmer 270, dan web designer 230. Jadi total bayarnya selama 2 hari yaitu 150.000. Tidak membutuhkan alat dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.500.000. Lalu 4.2.1 melakukan instalasi DBMS yang dilakukan oleh satu database administrator dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor 250.000. Nah, membutuhkan satu DBMS dengan harga 250.000 dan personal komputer. Jadi total bayarnya yaitu 250.000. Tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 500.000. 4.2.2 membuat coding untuk database.
membutuhkan satu database administrator dan satu programmer dengan sama hari kerja 3 hari. Jadi total bayar SDM selama 3 hari yaitu 1.560.000. Membutuhkan DBMS personal komputer yang sudah ada di kode tak 1.1.1.5 dan 4.2.1 serta membutuhkan kode editor dengan jumlah 1 dengan harga 250.000. Jadi total bayarnya yaitu 250.000 dan tidak membutuhkan perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan 1.810.000. Lalu 423 melakukan testing dan evaluasi database sistem. Yang dilakukan oleh satu database administrator, satu programmer, dan satu sistem tester dengan lama hari kerja masing-masing 2 hari. Yaitu dengan total bayar selama 2 hari yaitu 1.340.000. Personal komputer membutuhkan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan 1.340.000. Membuat dokumentasi dari proses pembuatan database pada kode taksi 4.2.4 yang dilakukan satu staf administrator dan dengan lama hari kerja 1 hari, yaitu jumlah honornya 120.000. Dengan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi 120.000. Lalu membuat coding user interface yang dilakukan oleh satu web designer dengan hari kerja 7 hari. Jadi selama 7 hari jumlah total bayarnya yaitu 1.610.000. Membutuhkan personal komputer dan kode editor yang sudah ada, yaitu tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 1.610.000. 4.3.2 maksud saya melakukan testing dan evaluasi user interface. Membutuhkan satu web designer dan satu sistem tester dengan lama hari kerja 2 hari. Dengan total bayar yaitu 760.000 per 2 hari. Membutuhkan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 760.000. Lalu 4.3.3 membuat dokumentasi dari proses pembuatan user interface. Dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama kerja yaitu 1 hari dengan honor 120.000. Membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer masing-masing 1, tetapi sudah ada di kode tak 1.1.1.5 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total SDM total keseluruhannya yaitu 120.000. 4.1 melakukan pembuatan coding proses yang dilakukan oleh 2 programmer dengan 7 hari dengan lama hari kerja 7 hari. Jadi total bayarnya yaitu 3.780.000. Membutuhkan satu personal komputer dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 3.780.000. Pada kode teks 4.4.2 melakukan testing dan evaluasi coding proses sistem yang dilakukan oleh 2 programmer dan satu sistem tester dengan lama hari kerja masing-masing 2 hari. Jadi totalnya yaitu 1.380.000. Membutuhkan personal komputer yang sudah ada di kode teks 1.1.1.5 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 1.380.000. Kemudian 4.4.3 membuat dokumentasi dari pembuatan coding proses, yaitu membutuhkan satu staf administrator dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor 120.000 dan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer serta tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 120.000. 4.5.1 melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface. Itu dilakukan oleh satu programmer dengan lama kerja 7 hari. Jadi totalnya yaitu 1.890.000 dengan membutuhkan personal komputer dan kode editor yang sudah ada di kode tak 1.1.1.5 dan 4.2.2 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya itu 1.860.000. 4.5.2 melakukan testing dan evaluasi integrasi proses sistem database dan user interface yang dilakukan oleh satu programmer dan satu sistem tester yang dilakukan masing-masing selama hari kerja masing-masing 2 hari dengan total bayar SDM yaitu 840.000 dan membutuhkan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 840.000.
Lalu poin 4.5.3 membuat dokumentasi yang dilakukan satu staf administrator dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor 120.000 dan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada dan biaya perjalanan dinas tidak membutuhkan, jadi tetap keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu 4.6.1 mengumpulkan dokumentasi dari hasil uji coba sistem yang dilakukan satu staf supporting dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor 100.000 dan membutuhkan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya itu 100.000. 4.6.2 membuat dokumentasi hasil akhir yang dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama hari kerja 2 hari dengan jumlah honor 120.000, jadi kalau 2 hari 240.000 dan membutuhkan Microsoft lisensi dan personal komputer yang sudah ada dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 420.000. 240.000. Maaf, 240.000 maksud saya. Lalu 5.1.1 pengadaan komputer sistem informasi, yaitu dilakukan oleh satu staf supporting dengan lama hari kerja 1 hari dan jumlah honor 100.000. Lalu membutuhkan personal komputer 2 dengan masing-masing harga 7 juta. Jadi total bayarnya yaitu 14 juta. Tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 14.100.000. Pada poin 5.2.1 melakukan instalasi sistem informasi. Itu dilakukan oleh satu programmer dengan lama hari kerja 2 hari dengan total bayar SDM-nya per 2 hari yaitu 540.000. Membutuhkan personal komputer banyak 1 dan sudah ada di kode tax 5.1.1. Jadi kita buat 0 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 540.000. 5.2.2 melakukan testing sistem informasi pemesanan tiket, yaitu dilakukan oleh satu sistem tester dengan lama hari kerja 2 hari. Jumlah honor sistem tester per hari yaitu 150.000. Jadi kalau 2 hari jadi 300.000. Membutuhkan personal komputer dengan jumlah 1 yang sudah ada di pengadaan 5.1.1 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 300.000. Pada 5.2.3 membuat dokumentasi yang dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama hari 1 hari dengan jumlah honor 120.000 dan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer yang sudah ada serta tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 120.000. Lalu 5.3 mengimplementasi jaringan sistem informasi yang dilakukan oleh satu programmer dengan lama hari kerja 2 hari. Jadi total bayarnya 540.000 dan membutuhkan satu personal komputer yang sudah ada di kode 5.1.1 dan satu hosting seharga 200.000. Jadi total bayarnya yaitu 200.000 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 740.000. Lalu 5.4 mengkonversi sistem informasi pemesanan tiket pertandingan yang dilakukan oleh satu sistem analis dan satu project manager dengan lama hari kerja masing-masing 2 hari. Jadi total bayar SDM-nya yaitu 1.300.000 dan membutuhkan 2 personal komputer yang sudah ada di kode tax 5.1.1 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.300.000. 5.1 membuat jadwal pelatihan yang dilakukan oleh satu project manager dengan lama hari 1 hari dengan jumlah honor 0 karena cuma membuat jadwal, tidak membutuhkan peralatan dan tidak juga membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhannya yaitu 0. Nah, 5.5.2 melakukan pelatihan terhadap end user sistem informasi pemesanan tiket pertandingan dilakukan oleh satu project manager dengan lama hari kerja 2 hari. 1 hari kerja yaitu 350, jadi kalau 2 hari kerja jadi 700.000. Dengan membutuhkan satu personal komputer yang sudah ada di kode tax 5.1.1 dan membutuhkan sewa mobil selama 2 hari, 1 hari 250.000, jadi kalau 2 hari 500.000. Jadi totalnya 1.200.000. Lalu 5.3 membuat dokumentasi dari pelatihan kepada end user yang dilakukan oleh satu staf administrator dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor 120.000 dan membutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer dengan jumlah masing-masing 1
dan sudah ada di pengadaan kode taks 5.1.1 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi, total keseluruhannya yaitu 120.000. Dan yang terakhir yaitu 5.6, mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir dari implementasi sistem yang dilakukan oleh satu staf supporting dengan selama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor 100.000 dan membutuhkan satu personal komputer yang sudah ada di pengadaan di kode taks 5.1.1 dan tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas. Jadi total keseluruhan yaitu 100.000. Nah, dari 68 aktivitas dalam WBS ini dan berserta jumlah-jumlah semuanya ini, maka dapat dijumlahkan total anggaran proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia berbasis website sebesar 60.370.000. Nah, perlu diketahui untuk masing-masing jumlah honor setiap pekerjaan ini, saya melihat di website Indeed, lalu saya mencari jumlah honor per bulan, lalu saya bagi dengan 22 hari, yaitu atau biasa disebut dengan jam kerja. Nah, jadi saya misal project manager ini 5 juta per bulan. Lalu saya bagi dengan 22 hari, yaitu dapatlah jumlah honornya per hari. Jadi semua ini jumlah honor ini semuanya per hari. Dan untuk alat-alat ini saya mencarinya di Shopee. Dan untuk biaya perjalanan dinas itu saya bertanya kepada orang-orang yang melakukan penyewaan terhadap mobilnya. Oke, itu saja presentasi dari saya tentang proyek pengembangan sistem yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.